Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Badan manusia itu ibarat kendaraan. Akal manusia itu ibarat jokinya. Nafsu manusia itu ibarat anjingnya. Ketika anjing terdidik, kemudian kudanya sehat, jokinya cerdas, pandai, maka insya Allah akan bisa sampai kepada tujuan dengan selamat. Begitulah kita ketika kita sehat didasari dengan agama. Badan kita ini sehat untuk diatur oleh akal kita yang berdasarkan agama, digunakan untuk perbuatan taat kepada Allah. Nafsu kita menjadi nafsu yang terdidik, ibarat anjing yang sudah terlatih untuk membantu mencarikan jalan ke tempat tujuan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses sampai kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah misalnya kudanya sakit, akalnya tadi itu sehat, anjingnya menjadi anjing yang liar, maka mustahil akan sampai kepada tujuan. Akal, ilmu bagus, orangnya cerdas, ilmu agamanya baik, tapi kendaraannya badannya sakit, nggak bisa ke masjid, mata nggak bisa buat baca Quran dan lain-lainnya, apalagi nafsunya liar, yang dicari kepuasan duniawi, maka sulit untuk sampai ke tempat tujuan, yaitu ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah tiga hal yang harus kita lengkapi. Pertama, jadikan nafsunya kita ini untuk tidak liar seperti anjing yang liar, tetapi anjing yang terdidik. Badan kita ini kita jadikan badan yang sehat untuk menjadi alat dan kendaraan untuk sampai kepada Allah. Kemudian akal kita didasari dengan ilmu agama yang membuat kita menjadi orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesehatan itu kenikmatan. Kenikmatan itu wajib untuk disyukuri. Bagian mensyukuri itu ada dua macam. Pertama, menjaga jangan sampai terganggu badan kita ini menjadi sakit. Kalau udah dalam nikmat ya jangan sampai sakit. Kalau dalam sehat jangan sampai sakit. Yang kedua, menggunakan kesehatan itu untuk yang diridhai oleh Allah. Bisa memandang ya untuk baca Quran, ya untuk melihat orang tua kita dengan rasa hormat, ya untuk memandang wajahnya orang-orang yang soleh, bisa mendengar ya untuk mendengarkan penderitaan orang yang sakit, penderitaan orang yang mengadu, untuk kita bantu, untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi. Itu bagian syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam sehat kemudian kita asal-asalan yang kita makan dan kita tidak jaga dengan olahraga, kita ini bagian daripada orang yang mengkufuri nikmat. Ketika sehat ternyata yang dipandang adalah bukan yang diridhoi oleh Allah, yang didengar bukan diridhoi oleh Allah. Kaki sehat dibuat untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, maka itu adalah bagian mengkufuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang disyukuri
Allah telah berjanji akan ditambah, la in syakartum la azidannakum. Nikmat Allah yang dikufuri, maka Allah memperingatkan akan dirubah menjadi penyakit yang azab yang menyakitkan. Azab yang menyakitkan. Nah, karena itu ayo kita mauna dengan dibantu dengan yang lainnya ini, ada Basnas, ada Yayasan Baitul Mal, ada Rabitul Alawiyah, ada Bang Hashim ya, ada juga Ifura, ada Jati Makmur. Ini semuanya dalam rangka adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa Anda semuanya, berkat doa Anda semuanya, ini Maunah kita bangun rumah sakit Maunah, insyaallah akan jadi monumen rumah sakit umat Islam ada di Pasuruan. Tapi sebetulnya bukan umat Islam, siapapun yang membutuhkan untuk perawatan kita akan siapkan, sekalipun non muslim. Nah, karena kita adalah harus berbuat baik di kulli kabidin harra ajr. Setiap ada jantung yang masih bergerak, di situ bisa kita mendapatkan pahala dari Allah. Anjing pun yang kita bantu itu akan mendapatkan pahala, apalagi manusia, apalagi orang muslim. Nah, doain ini semuanya. Ini bukan 100% tidak milik pribadi, tapi milik Anda semuanya. Maunah ini 100% tidak milik pribadi. Oh, berarti gratis? Bukan gratis. Dokternya juga perlu makan, pekerjaannya juga perlu makan. Bukan gratis, tapi bagi yang tidak mampu nanti akan melalui prosedur lembaga khusus untuk sosial yang nanti akan bisa membantu. Karena begini, harapan kita begini. Anda tahu bahwa ini adalah 100% bukan milik pribadi. Ketika Anda tadi itu berobat ada di Maunah, duit tadi itu yang Anda bayarkan niatkan sedekah. Nah, sedekah tadi itu untuk membantu yang tidak mampu. 2 pengobatan yang Anda bisa lakukan. Pertama, secara medis. Kedua, mengamalkan hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian itu dengan cara bersedekah. Nah, sehingga Anda mengamalkan hadis Nabi dan Anda berobat secara medis. Mudah-mudahan insyaallah ini semuanya adalah pertanda bahwa yang kita lakukan adalah dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain kita semuanya untuk selalu eksis dalam melaksanakan niat yang salihah ini, dan harapan kita bisa menjadi pelayan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau apa kita? Kita mau khidmat sama Nabi, kita ditakdir Allah tidak hidup di zamannya Nabi. Yang mereka para sahabat mereka berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita cara khidmat kepada Nabi adalah khidmat kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas semua yang berpartisipasi di dalam terselenggaranya acara ini. Semoga insyaallah akan tercatat sebagai amal soleh yang bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini PLN yang mana ini?